Yang bagaimana orang yang seperti emas itu, yaitu orang yang terpilih, terpandang pada zaman jahiliyah, lalu juga terpandang pada zaman keislaman, karena dia memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajidunan nasa ma'adina. Engkau akan mendapati manusia itu seperti benda logam. Fakhiyaruhum fil jahiliyati, mereka terpilih di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil islami, mereka juga terpilih ketika masuk Islam, idza faqihu, apabila ia memahami tentang Islam. Watajiduna khairan nasi, kamu juga akan mendapati sebaik-baik manusia fi hadza sya'ni, di dalam hal ini, asyaddahum lahu karahiyatan, yang dulunya ia sangat-sangat tidak menyukai Islam, ayyaqa'a fihi, setelah itu dia manut patuh terhadap Islam. Watajiduna syarrun nasi, dan engkau akan mendapati sejelek-jelek manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, indallahi, di sisi Allah, dzal wajhaini, yaitu orang yang mempunyai dua wajah, alladzi ya'tiha ulai biwajhin, ia datang dengan wajah yang lain, wa haula'i biwajhin, dan ia datang ke tempat lain dengan wajah yang lain. Rawal Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa engkau akan mendapati manusia itu seperti benda logam. Kalau saya umpamakan seperti emas, emas itu kan baik, Pak. Yang bagaimana orang yang seperti emas itu, yaitu orang yang terpilih, terpandang pada zaman jahiliyah, lalu juga terpandang pada zaman keislaman, karena dia memahami Islam. Contoh siapa? Yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pada zaman jahiliyah itu orang yang terpandang, Pak. Ya, orang yang terpandang. Jadi orang yang terpilih, Sayyidina Umar. Nah, salah satu masuknya Islam Sayyidina Umar itu atas hidayah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, tinggikanlah agama Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah itu mendoakan, Pak, muga-muga Bu Abu Jahal, Bu Umar sing iso mlebu Islam, nanti agama Islam akan tinggi, karena Abu Jahal itu termasuk orang yang terpandang, ya. Jadi lalu Sayyidina Umar itu juga orang yang terpandang. Maka Ibnu Umar melanjutkan, Allah memilih Umar bin Khattab. Jadi meskipun waktu jahiliyah dia terpandang, masuk Islam dia tetap terpandang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah diperintahkan oleh Allah itu sembunyi-sembunyi, Pak. Perintah, kalau Rasulullah sudah diperintahkan
ya, maka tidak ada sesuatu yang bisa menolaknya. Jadi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi, yang lainnya juga begitu. Tapi Sayyidina Umar beda, mau hijrah ke Madinah dia berpidato di tepi Ka'bah. Masyarakat kafir Quraisy, kalau ingin istrinya besok pagi janda, anaknya jadi yatim, tunggu di perbatasan kota Mekah. Umar mau hijrah ke Madinah, ditantang Pak. Kono sing wani lho. Yang lainnya itu hijrah ke Madinah itu sembunyi-sembunyi. Ya, Sayyidina Umar tidak, menantang malah. Makanya Sayyidina Umar itu ada yang mengatakan singa padang pasir. Ya, dia Al-Faruq, ya, membedakan ya antara yang zalim dan yang tidak. Ini Sayyidina Umar. Cuma ceritane mlebu swarga karena burung emprit, burung kecil, ya, ceritanya semacam itu. Jadi inilah orang yang kita harapkan seperti benda logam, yaitu emas. Dulu umpamanya belum masuk Islam, contoh nih nduk gone Tuban itu ada Brandal Lokajaya, ya, Raden Syahid Brandal Lokajaya nyolong wong sugih-sugih sing gak gelem sodako, dijukoi barange jikeno apa masyarakat yang apa yang membutuhkan, ya. Ini Brandal Lokajaya, tidak ada yang berani. Kalau sudah ada Brandal Lokajaya, kalahnya dengan Sunan Bonang, ya. Jadi cerita di sana, Sunan Bonang ini anaknya Sunan Ngampel. Jadi Sunan Ngampel anaknya yang jadi wali itu adalah Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Saat itu Sunan Bonang ini, ini cerita Pak, ya, mudah-mudahan benar tidaknya, wallahu alam, ya, memakai tongkat teken. Di ujung tekennya ini, ujung tongkatnya itu ada emas. Maka Brandal Lokajaya ini ingin memiliki emas itu. Apa kata Sunan Bonang? Emas cilik polo disuding sing jenenge buah aren jadi emas semuanya. Akhirnya si Brandal Lokajaya dan Syahid ini tertarik, ingin meguru. Akhirnya disuruh oleh Sunan Bonang bertapa di tepi kali. Makanya dikatakan Sunan Kalijaga, ya. Pak Febi, sebelah itu ada kali, ya. Nanti bisa tapa di situ, Sunan Jaga Kali, ya. Jadi kalau di Kadilangu itu ada Sunan Kalijaga, nah, Pak Febi nanti kali di sebelah itu, ya, sambil pegang tongkat itu dijuluki Sunan Jaga Kali, ya. Ini waktu belum masuk Islam, dia itu terpilih, terpandang. Masuk Islam juga terpandang. Inilah orang yang hebat. Tapi ada juga nanti watajiduna khairan nasi fi hadza sya'ni asyaduhum lahu karahiyatan qabla ayyakafihi. Sebaik-baik manusia itu apabila saat sebelum masuk Islam itu bencinya minta ampun. Setelah masuk Islam dia sangat membantu, ya, seperti tadi Sayyidina Umar, ya. Makanya kalau ada orang yang melecehkan simbol-simbol Islam, tidak harus kita itu melaknatnya, Pak. Tapi kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang itu bisa mendapat hidayahmu. Dulu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu
apa di Prancis apa itu ya, ada presiden Prancis yang melecehkan simbol-simbol Islam, tapi ternyata banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Masyarakat Prancis banyak yang masuk Islam, ya. Jadi didoakan aja, ya, didoakan kan. Umpamanya apalagi beliau bisa masuk Islam, wah malah sangat-sangat bagus. Lalu sejelek-jelek manusia pada hari kiamat adalah dzal wajhaini, memiliki dua wajah. Siapa orang yang memiliki dua wajah? Orang munafik. Idza hadatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia bohong, ya. Jadi lalu dipercaya khianat, berjanji menulayai. Ini meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, itu menurut tambahan riwayat Muslim, masih yo iku ustad, masih yo iku ulama, padha wae nek bohong munafik. Apa maneh sing gak ulama, ya, sing nduk pasar, wis nomo menewak banyak orang munafik. Jadi dzul wajhaini memiliki dua wajah. Nang ngono ngomongnya siji, nang ini ngomongnya siji. Itu termasuk orang munafik. Termasuk ngapunten, orang-orang yang membuat berita bohong itu juga munafik. Siapa Ustaz? Sopo-sopo. Wong sing gawe ngono ku ya akeh, Pak. A B C D sampai Z sing gawe ngono itu. Termasuk sing melok nyebarno iku padha wae munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.